Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di curhat dan Q&A. Ini ada yang menarik ya. Teman-teman pernah nggak kemudian mendapati sebuah cerita di mana ada seorang wanita yang diselingkuhi, tapi ternyata kisahnya tidak semudah selingkuh yang senang-senang. Ini menarik ya. Ada sahabat kita yang curhat. Menarik, saya ceritain ya. Nih, sahabat kita ini yang perempuannya. Suami saya katanya kerja di kapal pesiar. Udah 4 kali kontrak, semuanya baik-baik aja. Dia setia, nggak ada kabar macem-macem. Sampai akhirnya musibah pun terjadi. Dia 2 minggu sebelum kepulangannya, dia lagi kumpul sama teman-temannya. Terus dia minta dibuatin kopi ke anak bar. Dan katanya tanpa sepengetahuan dia, si kopinya itu dicampur alkohol. Dan setelah itu ada sesuatu yang terjadi ya. Karena sifatnya yang ramah dan baik kepada siapapun, dia ceritanya mau bantu temennya. Nah, temennya ini perempuan. Temennya yang lagi kesulitan tidur ya. Suami saya itu katanya mau ngasih obat melatonin. Perempuan itu perempuannya orang Thailand katanya. Dan pas suami saya lagi ngambil obatnya ke kamar dia, tanpa berpikir apa-apa, dia mengizinkan si perempuan itu masuk ke kamarnya. Dan ternyata si perempuan itu kemudian mendahului melakukan sesuatu sehingga terjadilah sesuatu. Ya, sampai having sex gitu ya. Nah, pengakuan dari suaminya, kalau di situasi tersebut dia bisa menghentikan di tengah-tengah karena dia jadi teringat istri dan anaknya. Teringat si sahabat kita yang curhat ini ya. Suami saya itu jadi depresi dan stres berat ya. Setiap kali dia ingat kejadian itu, dia jadi muntah-muntah, ngerasa bersalah yang mendalam, enggan untuk pulang ya. Nangis terus setiap kali ngobrol di telepon, dan jadinya pokoknya merana lah, tersiksa ya. Saya butuh pandangan dari sisi psikologi bagaimana perasaan seseorang yang mengkhianati pasangan yang sangat dicintainya, karena setiap kali saya ngedown, dia malah jauh lebih ngedown ya. Sampai sering bilang pengen bundir ya, mengakhiri hidupnya karena saking ngerasa bersalahnya. Tapi saya juga bingung ya, memandang masalah ini harusnya gimana. Apakah saya perlu menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan nggak disengaja? Atau bagaimana? Teman-teman kalau mau berkomentar langsung sekarang ya, post dulu langsung komen. Nah, ini menarik ya. Ini menarik dan seru banget ya. Saya kalut banget, tapi suami saya juga diselimuti rasa bersalah yang sangat mendalam ya. Saya nggak tahu gimana caranya menerima kejadian itu. Di satu sisi, saya belum bisa menerima dikhianati, tapi saya juga kasihan lihat suami. Kalau saran dari saya ya, tapi teman-teman kalau mau berkomentar boleh ya. Saran dari saya kayak gini. Inilah contoh manipulasi yang smooth, yang halus dari sang suami. Nah, terlepas dari ini husnuzon atau suuzon ya. Kalau saya karena orang psikologinya agak negativistik orangnya ya, mazhab negativistik. Negativistik itu di satu sisi ngasih keuntungan untuk melindungi kepribadian kita, melindungi kesehatan mental diri kita. Saran saya buat sahabat kita, sang perempuan yang curhatnya, luapkan, ekspresikan emosinya. Nah, jangan-jangan kabar perselingkuhan ini belum sempat terekspresikan dengan jujur apa perasaan si perempuan yang diselingkuhi ini ya. Jadi buat sahabat saya yang DM ini ya, Teteh, katakanlah namanya Teteh S aja ya. Teteh S, menurut saya alangkah lebih baiknya Teteh S ini mengungkapkan dulu apakah marah, kecewa, rasa tidak suka, rasa jijiknya, rasa muaknya, rasa mualnya ke suami. Ya, karena dari tulisannya, dari ceritanya saya pikir Teteh ini malah belum sempat untuk mengekspresikan diri dan emosinya. Kalau belum sempat mengekspresikan diri dan emosinya, nanti di kepala, di kognisi, di pikiran akan ada disonansi, ya, bingung jadinya. Kenapa? Dan ini tidak akan jadi solusi. Kenapa seperti itu? Karena diri tidak mengekspresikan perasaannya, dan itu tidak akan menyelesaikan dan menuntaskan
perasaan suami. Nah, ini pakai negativistik ya, anggap aja suuzon. Anggap aja itu tuh cara suami memanipulasi supaya si istri tidak marah. Caranya dengan ngarang cerita yang hebat dan bagus dan halus banget supaya si istri itu tidak ngemarahin, tidak marah dan tetap stay bertahan sama dia. Gitu. Ya, itu suuzonnya. Nah, maka kalau pakai sudut pandang yang suuzon, penting untuk kita bisa mengekspresikan emosi. Tapi kalau ternyata kita mau pakai sudut pandang husnuzon, berbaik sangka sama suami, dan ternyata ceritanya itu benar, tetap ya, supaya dia bisa sembuh dan sehat mental lagi, kita harus ngebantu dia dengan cara apa? Jujur. Jujur gimana? Jujur marah ke dia, jujur ngamuk atas kejadian itu, mau nggak mau, itu juga kan salah dia. Dan kesalahan itu harus dimunculkan supaya kita sama-sama menerima. Nah, ini yang jadi permasalahan, terlepas dari mau suuzon atau husnuzon, dua-duanya belum betul-betul atau belum sempurna menerima kejadiannya. Jadinya apa? Dua-duanya masih nanggung. Ya nggak? Dua-duanya, aduh aku nggak suka, tapi harus maafin gitu ya. Aku berdosa, tapi aku ngerasa bersalah. Dua-duanya masih nanggung. Makanya harus ekspresikan emosi yang sejujur-jujurnya, biar tuntas. Nanti ada fase di psikologi namanya accepting. Sesuatu tidak akan bisa move on tanpa adanya acceptance, penerimaan atas kejadian itu. Nah, yang terjadi ini saling ngunci nih. Maka kalau saran saya sih, buat sahabat kita yang curhat ini, lebih baik pakai sudut pandang negativistik. Hajar dulu. Hajar dulu perasaan dan ekspresi emosinya, supaya kemudian tuntas, plong, menerima kejadian itu. Karena udah diekspresikan. Nah, tinggal nanti respon suami kan enak. Respon suami juga enak. Dia harus tuntaskan juga. Jadi, kejadian ini harus ada penerimaannya dulu, acceptance. Kalau nggak acceptance, nggak ada penerimaan, yang nggak akan move on. Ya. Itu, tapi sudut pandang saya sudut pandang negatif suuzon ya. Karena ya bisa-bisa aja ceritanya dibuat-buat seperti itu. Tapi kalaupun ternyata jujur, suaminya sangat baik dan soleh gitu ya, dia melakukan itu hanya karena diakibatkan oleh ya, hanya karena diakibatkan oleh kopi yang dimasukin alkohol gitu ya. Sangat baik dan soleh suami saya itu, sangat ramah. Nah, itu tuh yang bikin disonans ya. Jadi kalau menurut saya cara yang paling tepat, terapi yang paling cepat untuk mengatasi adalah suuzon aja dulu bahwa itu cerita yang dibuat-buat, kita harus marah, kita harus ekspresikan solusinya gimana, kedepannya seperti apa. Nah, harus tegas, kuat supaya kejadian itu diterima dulu supaya dapat resolusi. Kalau kejadian itu masih nanggung kayak sekarang, kayak dicerita, tidak akan pernah ada resolusi dan nggak akan move on. Kayak gini aja terus. Nanggung, bingung, relasinya juga nggak akan jadi baik ke depannya. Nggak bagus buat kesehatan mental dua-duanya. Ya. Nah, makanya buat orang-orang yang terganggu ketenangan dirinya, kesulitan mengekspresikan, ya, barangkali teman-teman butuh inner peace ya. Nah, saya lagi bikin workshop nanti tanggal 18 November namanya Inner Peace. Bantu teman-teman untuk mengurai life trap ya, inner child ya, yang barangkali teman-teman rasakan tapi tidak teman-teman sadari, tapi mengganggu di keseharian. Yuk ikutan offline ya di Bandung, daftarnya ke Sintesa Wellness ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.